Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet horor Twitternya Mas Arahieng, yang menulis cerita tentang misteri sebuah penginapan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Tentang sebuah kejadian aneh yang aku alami saat sedang melakukan perjalanan ke sebuah desa terpencil. Sebenarnya ini untuk pekerjaan yang juga adalah hobiku. Sebagai seorang fotografer, aku sangat tertarik dengan tempat ini, terutama tempat-tempat yang dikatakan angker. Untuk tiba di desa terpencil ini memakan waktu 5 jam perjalanan menggunakan mobil dari ibu kota, dan melalui jalan yang tidak mulus juga. Karena perjalanannya yang cukup jauh itulah membuat badanku rasanya remuk. Tidur adalah satu-satunya hal yang aku perlukan saat ini. Ada satu penginapan di desa ini. Dari sumber yang kudapatkan, ini adalah penginapan terbaik yang ada di desa ini. Setidaknya aku juga melihat beberapa wisatawan lain datang ke penginapan ini. Harga yang ditawarkan sangat murah, di bawah harga rata-rata. Sayangnya, itu memang hanya untuk biaya penginapan 1 hari saja. Sedangkan untuk konsumsi, aku masih harus mencari warung makan di luar. "Ini kunci kamarnya," ucap resepsionis berbaju batik itu. "Terus tolong patuhi peraturan yang ada di sini ya Pak. Jaga ketertiban dan selamat beristirahat." "Ya, terima kasih," jawabku. Kamar 20. Kulihat angka itu di depan pintu. Angka yang sama dengan yang ada di kunciku. Kamarku berada di paling ujung. Jumlah kamar yang ada di penginapan ini hanya ada 20 kamar. 10 kamar berhadap-hadapan, yang dipisahkan satu lorong panjang dengan pencahayaan yang tidak begitu terang. Tapi ternyata di luar dugaanku, kamarnya cukup bagus. Ada satu tempat tidur dan juga satu lemari baju. Ada meja dengan sebotol air minum serta telepon kabel. Tak ada kamar mandi di dalam. Aku mengecek seisi ruangan. Tapi okelah, nggak apa. Kuletakkan ransel dan koperku di samping tempat tidur. Lalu aku membanting diri ke atas kasur hingga terlelap beberapa jam. Aku terbangun dan mulai melihat sekelilingku. Jam 11 malam, nyaris jam 12. Itu yang kulihat pada jam tanganku. Aku beranjak bangun dari tempat tidur dan meminum sebotol air mineral yang ada di atas meja. Aku baru sadar kalau belum makan apapun sejak siang tadi. Pantas saja rasanya lapar, pikirku. Aku coba menanyai resepsionis tadi di mana aku bisa membeli makanan semalam ini. Sayangnya, memang tidak ada yang jual saat tengah malam. Tanpa pikir panjang, aku kembali ke kamar dan meminum air untuk mengganjal perut, pikirku. Tapi kayaknya ada yang aneh di ruangan ini. Aku baru saja menyadarinya. Jendelanya ditutupi gorden tebal berwarna hitam gelap. Selain itu, cermin panjang yang terpasang di pintu lemari juga ditutupi kain hitam tebal. Kenapa cerminnya ditutup ya? Aku bisa mengerti kalau yang ditutup adalah jendela. Tapi kenapa cermin juga ikut ditutupi?
Sontak, aku jadi teringat ucapan resepsionis yang tadi. Peraturannya apa ya? Aku jadi bingung sendiri. Dia tidak menyebutkan peraturan apapun padaku. Ku ambil kunci yang masih menggantung di pintu dan mulai memperhatikan gantungan kunci. Gantungan kunci berbentuk kartu itu ternyata memang memuat beberapa peraturan. Yang pertama, dilarang berisik, dilarang merokok di dalam kamar. Tiga, dilarang bercermin di malam hari. Dan keempat, dilarang membuka gorden jendela kamar baik siang ataupun malam. Dua peraturan terakhir, aku tak mengerti kenapa dilarang. Apa sebenarnya yang ada di balik jendela itu? Dan memangnya kenapa kalau aku bercermin sekarang? Apa yang akan terjadi? Semua itu kini memenuhi otakku, penuh tanda tanya, rasa penasaran. Tapi aku juga merasa takut untuk membuka kain yang saat ini menutupi seluruh bagian cermin. Keesokan harinya setelah mencari sarapan, aku langsung siap-siap untuk mengunjungi beberapa spot wisata yang ada di desa ini. Aku mulai mempersiapkan lensa kameraku dan segala sesuatu yang mungkin akan aku perlukan nanti. Saat berada di lobi, aku sempat berkenalan dengan salah satu wisatawan yang menginap di kamar 19. Dia datang bersama istrinya. Mereka turis luar daerah, sama sepertiku. "Oh, kami sedang bulan madu, mas," ujar pria 40 tahunan itu. "Wah, benarkah? Selamat ya atas pernikahan kalian," ujarku lagi. "Terima kasih, mas." Namanya Robert. Kulihat tangannya tak pernah lepas menggenggam sang tangan istri, Adele. "Kita berangkat 5 menit lagi," ucap pemandu wisata yang telah ditugaskan oleh pihak penginapan itu. Aku punya banyak waktu. Selagi yang lain siap-siap, ku tinggalkan lobi dan menuju bagian luar jendela kamarku. Apa yang aneh? Aku coba memperhatikan setiap jengkal daerah ini. Menurutku tak ada alasan logis hingga aku tak boleh membuka jendela. Semuanya normal. Sebenarnya apa sih yang disembunyikan pihak penginapan? Sekali lagi ku perhatikan jendela kamarku dan tidak ada yang aneh. Kemudian aku beralih berdiri membelakangi jendela itu. Dan tetap saja tidak ada yang aneh. Sejauh yang bisa kulihat hanyalah pepohonan rimbun. Entah apa yang mendasari peraturan aneh itu. Aku juga belum berani membuka tirai yang menutupi cermin lemari. Semalam aku hanya membuka lemarinya saja dan memang tidak ada yang aneh. Itu hanya lemari baju biasa yang kosong dan sedikit berdebu. Mungkin pulang nanti akan aku coba membuka penutupnya. Peraturannya kan hanya tidak boleh bercermin saat malam hari. Seharian aku memotret banyak hal. Mulai dari bangunan, sekolah tua yang kabarnya berhantu dan sumur peninggalan zaman penjajahan Belanda, hingga 3 makam tua tanpa nama. Tujuan terakhir dari tur wisata horor kami adalah sebuah air terjun kembar setinggi 20 meter. Robert tahu kalau aku seorang fotografer. Karenanya ia memintaku untuk ikut mengabadikan momen kebersamaan dirinya dengan Adele, istrinya. Pada malam hari, kami kembali ke penginapan. Aku mulai memeriksa foto-foto yang sudah kuambil seharian tadi, terutama foto Robert. Aku harus menyerahkan soft copy-nya besok sebelum mereka pulang. Tapi apa ini? Aku mulai bingung melihat foto-foto di layar laptopku. Aku sangat yakin tak pernah mengambil foto Robert seorang diri. Mereka selalu berfoto berdua di semua tempat yang kami singgahi. Namun anehnya,
Semua foto yang kuambil hanyalah fotonya seorang diri. Aku pun keluar dan buru-buru mengetuk pintu kamarnya yang bersebelahan denganku. "Robert!" Tok tok tok. "Robert, Adele, kalian di dalam?" Ternyata pintunya tidak terkunci. Sepertinya mereka tidak ada di dalam. Kamarnya gelap. "Robert, Adele, kuhidupkan lampu kamarnya terlebih dahulu ya. Kalian di dalam kan?" Sial. Sepertinya hal yang buruk sudah terjadi pada mereka. Kulihat kopernya masih ada dan tirai kamarnya justru terbuka lebar. Segera aku berlari masuk untuk menutup tirai itu. Namun, apa yang aku lihat sungguh membuatku tercengang. Sejauh yang bisa kulihat di luar sana hanyalah hamparan makam yang jumlahnya entah berapa banyak. Mustahil. Aku sudah memastikan pagi tadi di luar jendela ini hanya ada pepohonan rimbun, bukan pemakaman. Tanpa pikir panjang lagi, kututup gorden hitam itu dan berlari keluar. "Robert!" Aku nyaris menabraknya di depan kamar. "Mana Adele?" Dia hanya menjawabku dengan gelengan. "Maksudmu apa? Adele, dia di mana sekarang?" "Dia hilang. Aku nggak bisa menemukannya. Ini salahku." "Tenang, tenang, tenang, Robert, tenang dulu." "Enggak, ini salahku. Ini salahku." "Robert, tenang dulu. Bisa kamu jelaskan apa yang sudah Benar juga. Ia memotong ucapanku dan langsung bergegas masuk ke dalam kamarnya. Cermin. "Robert," aku menyusulnya ke dalam kamar dan mendapati ia sedang berdiri menghadap cermin yang masih ditutupi kain hitam. "Robert, apapun yang kamu pikirkan, jangan pernah buka kain itu. Tadi malam Adele bercermin di sini sehabis mandi, dan hari ini dia hilang." "Loh, terus kenapa tidak kamu larang?" Dia tidak menghiraukanku. Dia langsung menyingkap kain itu. Dan Adele. Robert terduduk lemas seketika. Bukan Robert yang kulihat di cermin, tapi Adele yang sedang menyisir rambutnya. Ia terlihat seperti orang yang baru saja mandi. Ku coba tarik Robert, tapi dia tetap tidak bergerak dari tempat duduknya. Perlahan bayangan Adele mulai memudar, dan kini Robertlah yang nampak di cermin itu. Sial. Aku berlari keluar untuk meminta bantuan resepsionis atau siapapun yang bisa kutemui. Sialnya memang tidak ada orang di lobi. Aku bahkan berlari keluar penginapan dan sama saja tak ada seorang pun yang bisa kumintai bantuan. Klek. Keadaan memburuk. Lampu penginapan justru padam. Ku ambil handphone di saku celanaku dan kugunakan cahayanya untuk penerangan. Apa? Apa yang kulihat saat ini sangatlah berbeda dengan yang aku lihat sebelumnya. Penginapan ini seperti sudah lama tidak ditinggali. Padahal beberapa detik yang lalu masih baik-baik saja. Pelan-pelan aku melangkah masuk menuju lorong di antara kamar-kamar yang ada. Semuanya benar-benar terlihat seperti usang dan lama ditinggalkan. Ada debu, atap bocor, dan dinding-dinding yang mulai lapuk. Beberapa nomor kamar bahkan sudah tidak ada. Kamar 19. Aku mengintip masuk dan melihat ke dalam. Cermin lemari di kamar itu tidak tertutup. Dan tepat di hadapannya terdapat satu kerangka manusia. Robert. Tanpa pikir panjang lagi, aku kembali ke dalam kamarku
dan mengambil semua barang-barang milikku. Lalu aku berlari keluar dari penginapan ini secepat mungkin. Aku terus berlari hingga menemukan jalan raya dan bertemu seseorang yang mau memberiku tumpangan. Selama perjalanan pulang, orang itu menceritakan apa yang kualami ini bukan kali pertama terjadi. Sudah banyak terjadi korban penginapan hantu itu. Kamar 19 adalah kamar khusus yang biasa ditinggali sang pemilik penginapan, Robert dan Adele istrinya. Dari jendela kamar itu, Robert bisa melihat kebun miliknya yang berada tepat di samping penginapan. Suatu hari, sang istri justru dibunuh di kebun itu dan membuatnya trauma untuk memandang keluar. Tidak hanya itu, karena sang istri sangat suka bercermin. Setiap kali Robert melihat cermin, dia selalu melihat istrinya berada di dalam cermin. Merasa sangat frustasi, Robert mengurung dirinya di dalam kamar 19. Selama beberapa minggu dia terus duduk di depan cermin tanpa melakukan apapun, hingga akhirnya mati kelaparan. Setelah kematiannya, penginapan mulai berhantu dan membuat banyak orang takut untuk menginap di situ. Semakin sunyi, penginapan itu akhirnya ditutup dan terbengkalai. Hantu Robert dan Adele masih bergentayangan dan mengecoh beberapa turis hingga mau menginap di penginapan berhantu itu. Anehnya, semua foto yang kuambil pada akhirnya hilang. Entah bagaimana memory card yang kugunakan semuanya kosong sehari berselang. Sempat kupikir apa yang kulihat semalam hanyalah mimpi buruk. Perjalananku menjadi sia-sia karena tidak mendapatkan foto apapun. Sebenarnya aku cukup penasaran dengan penginapan itu. Setelah mencari informasi di internet, akhirnya aku mendapatkan berita kematian Adele. Kejadian itu 10 tahun silam dan sampai saat ini pembunuhnya belum tertangkap. Penginapan itu sendiri kabarnya sempat berpindah tangan dan mengalami kebangkrutan setelah Robert meninggal. Setelah ditutup, penginapan itu jadi berhantu dan jadi objek wisata horor baru di desa itu. Mendadak aku jadi merinding, mengingat aku justru tidur di penginapan itu dan tidak sadar kalau tempat itu ternyata sudah lama kosong. Sebulan berlalu, aku kembali lagi ke desa itu. Rasa penasaran akan penginapan berhantu itu jadi alasan utama aku kembali. Sore hari, tempat itu sama seperti saat terakhir aku tinggal dari ketakutan. Tidak terurus, layaknya rumah kosong yang sudah lama terbengkelai. Aku masuk ke dalam penginapan itu, menyusuri lorong sambil memperhatikan kamar-kamar kosong yang kulalui. Kamar 19 tentu saja jadi tujuan utamaku. Ada yang sedikit berbeda. Di depan lemari tak ada kerangka manusia, seperti saat aku lari ketakutan malam itu. Apa kerangka itu hanya halusinasiku saja? Pikirku sambil menyisir lebih dalam ke dalam kamar angker ini. Atau ada yang memindahkan? Aku tak menemukan apapun. Ini hanya kamar kosong biasa. Kusempatkan untuk mengambil beberapa gambar untuk dokumentasi. Pelan-pelan, kubuka juga jendela kamar yang tertutup tirai hitam. Sekali lagi pemandangan berbeda yang kulihat. Di luar sana hanya ada pohon-pohon lebat. Tak ada kuburan seperti yang terakhir kulihat malam itu. Sepertinya ini normal. Jadi, apa semua yang kulihat malam itu hanyalah halusinasiku saja? Entahlah. Kututup kembali tirai hitam itu. Dan tiba-tiba, tok, tok, tok. Jantungku nyaris copot mendengar suara ketukan dari luar pintu kamar. Maaf. Ku dengar suara perempuan
dari arah yang sama dengan asal suara ketukan tadi. Perlahan aku berjalan keluar kamar dan betapa tercengangnya aku melihat sosok yang berdiri di depan kamar 19. Dia mirip resepsionis yang aku temui saat pertama kali datang ke sini. "Bisa bicara sebentar?" tanyanya lagi. Aku tak tahu harus merespon apa. Aku tak bisa memastikan dia nyata atau tidak. Dia berpakaian rapi, batik lengan panjang, sama seperti saat pertama kali bertemu dengannya. "Bisa kita bicara di luar sebentar?" tanyanya sekali lagi. Kali ini aku hanya mengangguk dan mengikutinya berjalan keluar penginapan. "Maaf, dilarang masuk ke tempat ini sendirian," ujarnya saat kami di luar depan penginapan. Banyak orang yang tidak sadarkan diri saat masuk ke penginapan ini sendirian. Aku jadi mulai berpikir dulu saat pertama kali datang ke tempat ini. Mungkin saja aku sudah tidak sadarkan diri. Kalau mau, nanti bisa ditemani pemandu wisata. Ada beberapa tempat horor. Aku tahu. Kupotong ucapannya itu. "Boleh aku tanya sesuatu?" Dia mengangguk yakin padaku. "Kamu siapa?" "Aku pemilik gedung ini." "Bukannya penginapan ini milik Robert?" tanyaku lagi. "Robert menjualnya padaku sebelum ia meninggal 10 tahun yang lalu." "Ah, jadi dia pemilik gedung setelah Robert meninggal." Mungkin aku bisa tanya banyak hal pada orang ini. Jadi di mana aku bisa bertemu dengan pemandu wisata?" "Ikuti aku," bintanya. Hanya membawa satu ransel membuatku bisa leluasa pergi kemana saja. Aku mengikuti wanita itu. Ternyata dia membawaku ke rumahnya. Jaraknya tidak terlalu jauh dari penginapan berhantu tadi. "Sekarang silakan duduk," ujarnya saat kami tiba di kediamannya. Aku duduk di sofa hitam yang ada di ruang tamunya, sementara dia juga duduk tak jauh dariku. "Perkenalkan, namaku Felicia. Aku penyedia layanan tur wisata horor di desa ini. Untuk satu kali tur cukup bayar 100.000 saja." Ah, jadi dia orang yang mengambil keuntungan. Aku pikir dia mengajakku ke sini untuk apa. "Aku sendiri yang akan menjadi pemandu wisatanya," lanjutnya lagi. Ku ambil dompet dari dalam saku celanaku dan aku mengeluarkan uang pecahan 50.000 sebanyak 2 lembar. "Antar aku, tapi hanya ke penginapan tadi saja." "Tapi kita masih ada beberapa tempat horor." "Tidak perlu. Aku hanya tertarik dengan penginapan itu saja." Oke lah," jawabnya mengangkat sebelah alisnya. "Mau diantar sekarang?" "Iya." Dia pun membawaku kembali ke penginapan itu. Selamat datang di penginapan Robert House. Dulunya tempat ini ramai dikunjungi wisatawan. Tapi setelah Pak Robert meninggal dunia, penginapan ini jadi terbengkelai dan berhantu. Dia bertindak seolah sebagai pemandu wisata. Dan selama berada di dalam penginapan ini harap patuhi beberapa hal. Dilarang berisik, dilarang merokok, dilarang bercermin, dan jangan membukai tirai jendela. Dek, rasanya aku tak bisa menarik nafasku mendengar penjelasan ini. Peraturan itu sama persis dengan peraturan yang dia sebutkan padaku saat pertama kali datang ke sini sebulan yang lalu. Bagaimana mungkin? Aku mulai yakin kalau dia orang yang sama, bukan hanya mirip. Dia pasti resepsionis itu. Jadi, ayo kita masuk ke dalam, ajaknya.
Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan sambil kita lihat-lihat bagian dalam bangunan ini ya. Sebelum aku melangkah masuk, ku perhatikan bagian atas bangunan ini. Aku baru sadar kalau ada kamera CCTV di depan penginapan. Saat aku masuk ke lobi juga ada satu kamera lagi yang mengarah ke bagian lorong kamar. Apa kamera itu berfungsi? Tentu saja, jawabnya cepat. Aku sengaja memasang kamera CCTV untuk menangkap kalau saja ada penampakan makhluk halus. Sudah berapa lama itu di situ? 3 tahun. Bukan deh, kayaknya lebih lama, katanya. Apa rekaman sebulan yang lalu masih ada? Dia menatapku bingung. Memangnya kenapa? Boleh aku lihat? Angguknya. Nanti kalau kita kembali ke rumahku. Ini bagian lobi, lanjutnya. Dulu tempat ini digunakan untuk menerima tamu. Di lobi ini juga sempat beberapa kali terlihat penampakan. Penampakan apa? Sosok perempuan. Kabarnya dulu dia resepsionis di penginapan ini, jelasnya. Ini semakin aneh dan membuatku bingung. Aku pikir dia adalah resepsionis yang kutemui sebulan yang lalu. Kamu... Aku coba memancing perhatiannya. Kamu mirip resepsionis itu? Dia menatapku bingung. Maksudnya? Bukan apa-apa, lupakan. Kita lanjut ke bagian depan. Tunggu, aku mau tanya sesuatu. Silahkan. Tadi kamu bilang kalau kamu pemilik tempat ini kan? Angguknya. Kenapa? Bagaimana kamu kenal Robert? Kami sudah lama kenal, jawabnya santai. Kenapa? Kenapa kamu kenal Pak Robert? Bukan, aku dengar Robert meninggal 10 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu, apa penyebab kematiannya? Pak Robert meninggal karena depresi setelah istrinya meninggal. Saat kondisinya belum begitu parah, dia menjual penginapan ini padaku. Istrinya meninggal. Aku pura-pura tidak tahu. Sakit apa? Dia bunuh diri. Benarkah? Seingatku berita yang aku baca di internet, Adele meninggal dibunuh. Bagaimana dengan Robert? Dia juga bunuh diri, menyusul sang istri. Bunuh diri di mana? Di sini, jawabnya melirik sekeliling. Tepatnya di kamar 19. Oh, ini sedikit berbeda dengan pemberitaan media. Adele dikabarkan tewas terbunuh, bukannya bunuh diri. Kuburan mereka dekat sini. Mau aku antar ke sana? Tanyanya. Lain kali sajalah. Oke, jawabnya terdengar sedikit kecewa. Aku tidak terlalu mendengarkan penjelasannya. Aku lebih banyak mengamati dinding-dinding, langit-langit, bahkan lantai dari penginapan ini. Ia menjelaskan banyak hal panjang lebar, dan terakhir mengajakku ke kamar 19. Hanya aku yang masuk. Dia berhenti tepat di depan pintu kamar saja. Saat kutanya, ia bilang tidak berani masuk dan akan menungguku di depan kamar saja. Pemandu wisata macam apa itu? Pikirku dalam hati. Aku pun masuk ke dalamnya. Karena tidak boleh membuka tirai, kondisi kamar ini cukup gelap. Aku bahkan harus menggunakan blitz ponsel sebagai penerangan. Aku sempatkan untuk kembali mengambil beberapa gambar selagi berada di dalam kamar ini. Tempat tidur berdebu dengan 2 bantal di atasnya, meja dengan telepon tua yang sudah tidak berfungsi, hingga lemari yang tertutup kain hitam. Semuanya kuabadikan dalam kamera.
Semoga kali ini gambar-gambar yang kuambil ini tidak lagi hilang seperti dulu. Setelah merasa puas memotret kamar 19, aku kembali menemui Felicia yang menunggu di lorong kamar. "Selain kamar 19," ujarnya saat aku baru saja keluar, "kamar 20 juga cukup angker." "Kamar 20?" Arah pandanganku tertuju langsung pada angka 20 yang terpasang di pintu kamar. Ada apa di kamar 20? Sebulan yang lalu ada penampakan turis pria keluar masuk kamar itu. Sebulan yang lalu, aku mulai merasa kalau yang ia bicarakan itu justru adalah aku. "Boleh lihat rekaman CCTV-nya?" "Boleh, rekamannya ada di rumah." Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke rumah Felicia untuk melihat rekaman CCTV yang dia maksud. Sempat kupikir ia memantau penginapan itu dengan cara streaming. Ternyata tidak. Ia baru akan mengambil rekaman CCTV-nya di akhir bulan. Aku menggunakan rekaman CCTV untuk mencari penampakan makhluk tak kasat mata. Kalau ada akan langsung ku-upload di internet. Jelasnya sambil mencari folder rekaman bulan lalu di komputer miliknya. Kalau viral, tempat ini semakin banyak yang tahu, semakin banyak juga turisnya. Lagi-lagi dia hanya pikirkan uang dan uang. Ini penampakannya aku maksud. Belum sempat aku upload. Kuperhatikan dengan teliti video rekaman itu. Wajahnya memang tidak terlihat jelas, tapi aku bisa mengenali itu diriku. Aku kenal koper yang kubawa. Lihat kan, dia masuk ke kamar 20. Lalu apa yang terjadi? Hilang. Singkatnya, hantu itu kembali muncul setelah 2 hari. Lihat ini. Ku perhatikan video yang ia maksud. Benar saja, saat itu aku bergegas keluar penginapan karena ketakutan. Dia berlalu begitu saja. Bagaimana kalau ternyata itu adalah manusia? Aku coba memastikan kalau dia tidak mengenaliku di video itu. Sepertinya dia berjalan seperti manusia. Manusia? Manusia apa yang mau tidur di tempat itu 2 hari? Benar juga. Sekarang mulai masuk akal. Kenapa hasil foto yang kuambil bulan lalu semuanya hilang? Bukan hilang, lebih tepatnya aku memang tidak pernah mengambil satu pun foto. Aku datang ke penginapan itu, tidak sadarkan diri selama 2 hari. Dan selama tidak sadarkan diri itu, mungkin jiwaku melayang kemana-mana. Jadi sebenarnya itu yang terjadi. Mendadak aku jadi merinding memikirkannya. Oh iya, tadi kamu bilang mau lihat rekaman sebulan yang lalu. Mau lihat rekaman full sebulan. Tidak jadi ah, tolakku. Lagi pula aku sudah tahu jawabannya. Kenapa tiba-tiba menolak? Bukan apa-apa, gelengku. Aku pamit dan segera meninggalkan rumah Felicia. Aku sempat berpapasan dengan anaknya yang baru pulang sekolah. Nama yang tertera di seragamnya adalah Ellie Albert. Jelas dia murid SMA. Entah kelas berapa. Sepertinya nama itu tidak asing, terutama nama Albert. Di terminal bus terdekat, aku sempat mencari lagi berita tentang kematian Robert di internet. Dan akhirnya aku sadar sekarang. Nama lengkap Robert adalah Robert Albert. Pantas saja nama itu terasa akrab. Lantas, apa hubungannya dengan Ellie Albert? Nama Ellie dan Felicia tidak pernah disebutkan di media dalam berita kematian Robert ataupun Adele. Aku sempat mencari akun sosial media Ellie Albert. Anak itu menggunakan nama aslinya di sosial media.
tidak ada foto Robert ataupun foto bersama pria. Namun begitu, dia cukup sering mengunggah foto bersama ibunya Felicia. Dan ternyata Felicia menggunakan nama aslinya juga di sosial media. Namanya Felicia Albert. Dari sekian banyak foto yang ia upload, tidak ada foto Robert. Setelah sekian lama menunggu, aku justru tidak naik bus. Saat bus itu datang, diam-diam aku memutuskan untuk kembali ke penginapan itu. Hari semakin gelap. Aku masuk bersembunyi di kamar 19. Ku tarik satu-satunya meja yang ada di kamar ini dan menggunakannya untuk menahan pintu kamar. Ku buka lebar-lebar tirai hitam yang menutupi jendela. Dan kain hitam yang menutupi cermin lemari itu juga kutanggalkan. Setelah ku bersihkan debu yang ada di atas tempat tidur dan berbaring di atasnya, perlahan ku pejamkan mataku dan mulai terlelap. Jika tidur di kamar 20 aku bisa bertemu Robert. Semoga saja dengan tidur langsung di kamar 19 ini aku bisa melihat kejadiannya langsung. Perlahan terasa semakin sunyi dan semakin sunyi. Aku mulai kehilangan kesadaranku. Entah berapa lama aku kembali tersadar. Gelap. Sepertinya aku gagal. Kulihat jam di ponselku sudah lewat jam 11 malam. Pikirku, ya sudahlah. Padahal aku sangat ingin tahu hubungan Felicia dengan Robert. Sepertinya mereka berdua punya hubungan gelap. Segera saja aku ambil ranselku dan bergegas keluar kamar. Aku benar-benar dibuat tercengang sesaat setelah membuka pintu kamar. Lampu lorong menyala. Dinding, lantai, langit-langit semua tampak biasa-biasa saja dan baik-baik saja. Spontan aku langsung menghidupkan lampu kamar 19 ini. Dan semuanya juga terlihat baik-baik saja. Kamar ini terlihat sangat rawat. Dan aku melihat seorang wanita terlelap di atas tempat tidur itu. Adele. Buru-buru kupadamkan lampu di kamar ini. Ternyata aku berhasil. Ini jelas bukan dunia nyata. Aku berjalan perlahan menuju lobi dan langkahku terhenti seketika. Kulihat Felicia berdiri di balik meja resepsionis, sementara Robert di sisi sebaliknya. Mereka berdua terlihat cukup akrab. Benar dugaanku sebelumnya. Tentu mereka ada hubungan yang tidak benar. Saat istrinya sedang terlelap tidur, ia justru asik bicara dengan wanita lain. Maaf, aku pun menghampiri mereka. Bisa saya minta tolong? Tapi tak satu pun dari mereka yang meresponku. Seolah aku tidak ada. Apa mereka tidak bisa mendengarku? Bukan, ini adalah kejadian masa lalu. Aku hanya bisa melihatnya saja dan tidak bisa terlibat langsung di dalamnya. Mereka berbicara sangat mesra satu sama lain, seperti sepasang kekasih. Tak lama, Felicia meninggalkan meja kerjanya dan beranjak keluar, meski di luar hujan cukup lebat. Sepertinya jam kerjanya memang sampai jam 12 malam saja. Setelah dia pulang, kulihat Robert menutup pintu depan penginapan dan masuk ke dalam kamar 19. Tak lama berselang, Adele justru keluar dari kamar itu. Dia bahkan terus berjalan keluar dari penginapan. Mau kemana dia? Pikirku. Aku coba menyusulnya keluar, tapi sosoknya seolah hilang di telan lebatnya hujan. Aku kehilangan jejaknya. Sekali kilatan merah langsung disusul gelegar petir yang sangat kelas. Kututup telingaku rapat-rapat dan berlari masuk ke dalam lobi penginapan. Tiba-tiba, duar.
dentuman keras petir sekali lagi dan klek. Lampu penginapan padam. Segera aku ambil handphoneku menggunakan cahaya blitznya. Mati. Entah kenapa HP ku tidak bisa dihidupkan. Meski begitu ruangan ini tidak begitu gelap. Kilatan cahaya petir dari luar sudah sangat terang menyinari seisi ruangan. Bocor. Aku merasakan beberapa tetesan air dari atap. Setelah aku perhatikan lebih jelas lagi, ternyata aku sudah kembali ke dunia nyata. Sekelilingku adalah penginapan tua yang sudah lama terbengkelai. Saat itu, seorang perempuan masuk ke dalam penginapan. Aku baru bisa melihat wajahnya saat cahaya kilat menerangi seisi ruangan yang langsung disusul dengan suara petir. Adele. Dia basah. Seluruh tubuhnya basah. Tidak hanya itu, aku bisa melihat darah menetes dari perutnya. Dia berlari pelan menyusuri lorong kamar. Adele bahkan sampai harus berpegangan pada dinding sebelum masuk ke dalam kamar 19. Segera aku susul ia ke kamar itu. Pintunya tidak terkunci. Pelan-pelan ku buka dan melihat ke dalam. Beruntung aku sudah membukai tirai hitam yang menutupi jendela itu sebelum tidur tadi, hingga cahaya kilat bisa masuk menerangi seisi kamar. Pemandangan mengerikan terlihat jelas di hadapanku. Adele berdiri menghadap cermin di pintu lemari sambil menyisir rambut basahnya. Sementara ia menyisir rambut basahnya, darah terus mengalir dari perutnya di kanan bawahnya. Jelas, itu adalah luka bekas tikam. Adele. Kulihat mulutnya bergetar, seperti sedang mengucapkan sesuatu. Aku tak bisa mendengarnya karena terendam suara hujan yang bersaut-sautan dengan suara petir. Aku gerakkan kakiku perlahan mendekat, terus mendekat, hingga kami hanya berjarak sekitar 1 lengan. Aku sadar kakiku bergetar. Dia tetap saja menyisir rambutnya, seolah tidak sadar dengan kehadiranku. Dia terus menyisir rambut basahnya sambil mengucapkan sesuatu. Aku tak mengerti apa yang diucapkannya. Suaranya yang bergetar juga semakin menyulitkanku untuk memahami ucapannya. Aku tak begitu yakin. Sepertinya ia memang melafalkan 2 kalimat berbeda. Dia terus-menerus mengulang kalimat yang sama dengan suara bergetar, nafas yang terputus-putus. Aku pun melangkah mundur hingga kembali ke pintu kamar. Sementara Adele masih tetap di depan cermin menyisir rambutnya. Tak lama berselang, ia berhenti menyisir rambutnya. Kepalanya bergerak perlahan berbalik ke arahku berdiri saat ini. Tatapan matanya begitu mengirikan, sekilas seperti menyiratkan rasa sakit dan dendam. Mulutnya kembali bergetar, seperti ingin memberitahu sesuatu padaku. Felicia, Felicia, ujarnya serak. Felicia, itu namanya, Felicia Albert. Tiba-tiba suara petir memecah konsentrasiku. Bersamaan dengan gelegar petir yang sangat keras itu, Adele menghilang. Hanya tersisa tetesan darah di lantai. Aku berjalan masuk ke dalam kamar. Kosong. Tidak ada siapapun di sini. Langsung saja aku ambil ranselku dan berlari keluar. Sesuatu yang mencengangkan terjadi. Mataku dibuat silau oleh kilatan lampu merah biru yang berkedip bergantian. Polisi. Ada beberapa polisi, juga ambulan, bahkan tim pemadam kebakaran. Kulihat 4 orang dari kepolisian membawa sebuah tandu berisi jasad
yang terbungkus plastik mayat. Mereka langsung memasukkannya ke dalam ambulan. Aku tak bisa memastikan siapa orang yang di dalam kantung itu. Satu yang pasti, bisa kulihat dengan jelas, Ellie menangis di sebelahnya. Sesaat setelah mayat itu dinaikkan ke dalam mobil, Ellie juga naik. Dan yang mengerikan, aku melihat sosok Albert yang ikut duduk di samping Ellie. Sementara selang beberapa saat mobil itu pergi, sosok Adele juga sempat terlihat sebelum akhirnya menghilang. Sejak kejadian itu, aku tidak bisa membedakan mana halusinasi dan mana kejadian nyata. 1 tahun kemudian, aku menjalani banyak terapi untuk memulihkan mentalku. Tidak sia-sia, belakangan aku sudah mulai jarang berhalusinasi. Belakangan kasus kematian Robert kembali mencuat di media nasional setelah polisi menemukan pelaku pembunuhan Adele. Orang itu tak lain adalah Felicia. Sayangnya polisi tidak sempat menghukumnya. Saat dikejar polisi, dia panik dan meloncat ke dalam sumur tua peninggalan Belanda. Nyawanya tak terselamatkan. Hal yang mengejutkan dari motif pembunuhan yang dilakukan Felicia adalah karena rasa cemburu. Felicia adalah istri sah dari Robert Albert. Karena bosan di rumah, dia menjadi resepsionis di penginapan yang didirikan Robert. Sementara Adele adalah istri gelap Robert. Namun entah bagaimana justru Adele yang diungkap media sebagai istri sah Robert, sementara nama Felicia tidak pernah disebutkan. Ulah Adele ketakutan dan dia ditikam Felicia di luar penginapan itu, tepatnya di samping jendela kamar 19. Adele sempat masuk kembali ke kamar 19 dan melepaskan ilmu kecantikan yang ia gunakan semasa hidupnya. Ilmu itu membuatnya selalu terlihat menarik di mata pria. Dia terus membaca mantra di depan cermin sambil menyisir rambut untuk melepas ilmu kecantikan itu. Dan dia menyisakan kutukan untuk penginapan itu. Siapapun yang bercermin di cermin yang sama setelah kematian Adele, maka orang itu akan menjadi tumbal. Sialnya, justru Robert yang bercermin. Itu terjadi tanpa sengaja saat ia berusaha menolong Adele yang terkapar di depan lemari. Di saat itulah bayangan Robert terpantul di cermin. Akhirnya, dia juga meninggal secara misterius. Tamat. Baik, itulah akhir cerita dari treat horor yang dituliskan oleh Mas Arahieng. Jadi kamar 19 ya. Ini saya agak bingung sih. Ini latar belakangnya itu Indonesia, maksudnya itu di Indonesia atau di luar Indonesia atau Eropa gitu. Soalnya nama-nama yang dituliskan di dalam cerita ini tuh sifatnya itu kayak orang-orang Eropa gitu ya. Kan gak ada kayak Kartono atau Paimin atau apalah. Setiap nama yang disebutkan dalam cerita ini, tokohnya itu nama-nama Eropa. Tapi nggak tahu juga sih apa itu cuma nama samaran atau gimana. Oke, terima kasih kepada Mas Arahieng yang sudah menuliskan cerita horornya di Twitter ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.